Setelah di video sebelumnya, kita udah explore Lhasa, ibu kota dari Provinsi Tibet. Kali ini kita melanjutkan road trip perjalanan menuju ke beberapa danau, dan kita akan berhenti di Shigatse, kota terbesar kedua yang ada di Tibet. Jadi di perjalanan ini, kita banyak melihat pegunungan-pegunungan dan danau-danau. Tentunya kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, dan selamat menonton episode Tibet. Selamat pagi, ini hari kedua kita di Tibet, dan hari ini kita bakal pergi bukan di kota Lhasa, kita bakal explore alamnya, kita bakal ke danau dan beberapa tempat lainnya. So, let's go. So your passport is with you? Yeah. Yes. Passport is with us. Okay. Bagus mobilnya. Oh, bisa pijit. Oh iya, Yo amo mah. Amo yo. keren banget. Bukan tanggalnya join Jakarta. Sisi nomor sisi berapa? Halo guys, jadi kita setelah perjalanan kurang lebih 30 menit kita stop dulu di rest area buat ke toilet. View-nya indah banget, rest areanya. Wow. Jadi sepanjang perjalanan 30 menit tadi, view-nya ya keren banget kayak gini. Wih, ada bebek-bebek. Gunungnya juga bagus banget. Yeah. So Tibet we call Yalungsangpo. Okay. So this river is going from west to eastern part of the Tibet. Ini salah satu sungai penting yang ada di Tibet. Brahmaputra. What's the name? We call Yalungsangpo. Yalungsangpo. Yes. Yalungsangpo. Tibetan in Yalungsangpo. Oh, keren banget. Tuh ada bebek-bebek di bawah. Ini tuh salah satu sungai terpanjangnya, dan itu ngalir dari Gunung Kailas, gunung suci umat Buddha sama Hindu, dan ngalir ke sini sampai ke India nanti. Ini suasana kotanya, kota kecil ya. Kita cuma transit doang di sini, nggak terlalu lama. Suasananya kalem dan dingin. Suhunya sekitar 0 derajat Celcius. Guys, sekarang kita udah sampai di viewpoint. Kita buat ngeliat view. Wah, anjingnya. Katanya bayar sih kalau foto. Ini yak guys. Kita coba lihat viewpointnya aja ya. Ini ada yak-yaknya nih. Nah, di sini banyak orang yang jualan barang. Bayangin bisa bayar pakai WeChat di sini. Kayak alat-alat doa juga. Lumayan berasa agak dikit oksigennya, tapi value-nya bagus banget di sini. Banyak kambing-kambing sama banyak ini
anjing-anjing. Kayaknya ini jenis anjing Tibet deh. Berasa meditasi aku guys. Itu kayak jualan alat-alat kayak doa, kayak gelang-gelang doa. Sama wih, anjingnya pakai kacamata. Ini kita tuh di viewpoint, jadi ketinggiannya sekitar 4.280 meter di atas permukaan laut. Gitu. Wah, view-nya bagus banget. 帮我拍一张吧，拍张上面的。 Wah, indah banget view-nya. Jadi di depan tuh ada kayak yak gitu. Mungkin ada susu yak ya. Tawarin kalau misalnya mau foto itu harganya. Agus kalian. Oh iya, aku pernah gendong. Harganya 10 10 yuan 20.000 ya foto. Iya. Benar susunya? Susu, tapi bukan susu ya. Oh, susu apa? Susu yang kemarin kita minum. Oh, mau? Ya udah nggak usah deh. Bukan susu yak ternyata. Iya. Kita maunya susu ya, karena di Tibet kita udah 2 hari minum. Susu milk tea. Susu apa? Milk tea. Milk tea. Iya. Belum ada guys, mungkin nanti ya. Jadi ini petanya guys. Kita di sini. Tadi kan dari Lhasa, kota Lhasa ada railway-nya, ada airport. Kita jalan ke sini. Jadi di Lhasa ini tuh 3.650-an. Kita naik 600 mdpl. Jadi sekarang di 4.280. Jadi tujuan pertama kita adalah kita bentar lagi nyampe di Yamdrotso Lake. Jadi ini tuh kayak salah satu danau tersuci yang ada di Tibet. Dan aku sih lihat-lihat fotonya ya bagus-bagus banget. Bener-bener kayak warna biru tortoise gitu. Bentar lagi kita bakal nyampe sih, beberapa menit lagi. Dan di situ banyak danau-danau juga dan pegunungannya bagus-bagus. Wah, kita sampai di satu tempat yang keren banget. Amazing. Yamcho Lake, atau di internet aku bisa cari tuh namanya tuh Yamdrotso Lake. Wow, glaciernya bagus banget. Wow. Wow, ya Tuhan, bagus banget. Nah, jadi ada sedikit cerita tentang Danau Yamcho ini, dimana danau ini tuh sangat-sangat sakral bagi orang Tibet. Kalau kalian lihat di pinggirnya, itu ada kayak trek buat orang jalan. Tuh, ada trek-treknya, dimana biasanya kalau lagi nggak dingin, itu orang-orang Tibet itu melakukan ritual, dimana ritualnya itu mereka sebut dengan Kora, dimana mereka bisa mengelilingi garis pantai ini. Mereka keliling sini dan kelilingnya tuh bukan angka genap tapi angka ganjil. Itu kayak mereka berdoa gitu. Dan oksigen di sini udah lumayan tipis. Ini ngomong dikit aja udah lumayan ngos-ngosan. Ketinggiannya ini di sekitar 4.400 mdpl. Jadi tinggi banget. Jadi aku lihat orang-orang itu pada banyak yang pakai tabung oksigen kayak gini. Banyak yang pusing-pusing. Kelio tadi juga lumayan pusing. Aku aman guys. Cuma butuh makan kayaknya. Bagus banget.
Warna danaunya biru, bagus banget. Jadi di sana tuh ada pemukiman juga. Di sana, dan di sini tuh ada pulau-pulau kecil. Aku baca ceritanya. Satu hal yang aku salut dari China adalah, kalian tahu ini kan tinggi banget, tapi sinyal itu masih kuat, masih 4G, nggak ada kendala sama sekali kayak di kota biasa. Ada cafe, restoran, nih kita lihat viewpoint yang berbeda. Kalau di belakang kita bisa lihat glacier, pegunungan salju. Ini yang Chuo viewpoint satu lagi. Jadi tipsnya kalau di ketinggian gini jangan jalan cepet-cepet, pelan-pelan aja, terus napasnya teratur gitu. Nih, viewpoint. Ketinggian kita ada setara dengan kayak ketinggian gunung-gunung di sana. Suhunya sekarang udah lumayan naik sekitar 2 derajat Celcius karena udah keluar mataharinya. Tuh ada orang-orang kayak bawa tas, kukira ternyata itu kayak tabung oksigen guys. Terus juga ada beberapa prayer flag, di mana prayer flag itu adalah kayak bendera-bendera doa. Kalau kalian nonton seri Siang Butan itu ada banyak prayer flag di sini. Lihat. Warnanya ada biru, merah, hijau, putih, kuning. Semuanya tuh melambangkan kayak unsur natural. Kayak putih itu awan, biru langit, kuning itu bumi, merah itu api, dan katanya tadi hijau itu kayak air ya. Ya katanya tadi kayak gitu. Dan melambangkan unsur-unsur natural di sini. Kita udah lumayan adjusting. Ini ngomongnya nggak bisa cepet-cepet. Nih, number 1 viewing platform known as Yamdrok-Soleil Kampala Peak. Jadi kita nih lewat Kampala Pass namanya. Pass itu biasanya kalau di pegunungan-pegunungan itu kayak lewat kayak jalan-jalan scenic place, dimana kita bisa ngeliat pemandangan-pemandangan yang bagus-bagus banget gitu. Kita coba naik. Ya, ini tadi view yang kita lihat. Bagus banget. Kalau kalian nonton film 2012, itu kan kiamatnya tuh ada di dataran tinggi Tibet ya. Jadi kalian bisa ngerasain kayak ini salah satu tempat dataran tinggi. Kayak bener-bener safe ya. Jauh dari mana-mana. Tapi oksigennya tipis banget guys. Tuh kalian lihat di depan tuh. Kayak orang udah pusing, dia sambil jongkok, terus kayak dikasih tabung oksigen. Tadi ada yang even bawa backpack. Iya, yang warna kuning ya. Mesin oksigen. Iya. Dia pakai selang ini. Sekarang lo aman nggak? Pusing-pusing dikit ya? Tapi aman. Iya. Butuh kopi nih. Yang aku nggak habis pikir adalah di sini tuh ada 5G. Tadi lihat di atas sana itu kayak ada sinyal 5G-nya dari China operatornya. Dan benar guys, di sini 5G keren banget dan sinyalnya sangat-sangat full. Ini benar-benar keren banget sih. Dan bentar lagi kita lanjut perjalanan. Ini mobil kita, mereknya Yutong. Bagus banget, merek lokal.
Jadi trip kali ini kita ikut bareng tour lokal, collaboration sama Tibet Tourism. Nanti aku cantumin linknya di deskripsi di bawah kalau kalian penasaran dan pengen banget ke Tibet. Kalian bisa cek websitenya, ada paket-paketnya. Kalian bisa kontak mereka dan tanya paket-paketnya bisa kemana aja. Ya kalian lihat bagus banget kan. Kalau kalian nonton video di Lhasa pertama-tama juga bagus banget. Jadi Tibet ini salah satu wishlist destinasiku juga. Ya kalian bisa cek di websitenya. flower，青稞，barley flower， Barley flower. 对，都拿的啊。哎呦，好吃吗？好吃好吃。青稞炒的。 Tidak makan kuah sih. 这个平时我们临时吃的。Dibilang apa? 再拿点。我吃这个啊，很难你来一点。 Oke. 谢谢. Tidak makan popcorn. Benar ya? dia dipanggang itu. Oh iya. Ini pucat banget bibirnya. Guys, sekarang kita ada di viewpoint lagi, tapi sekarang kita udah turun dari ketinggian. Kita sekarang ini ada warung ya. Dia pengen beli sosis nanti. Pengen kalau ada. Nggak terlalu dingin lagi di sini. Cakep banget danau. Iya, ada yak di bawah. Nah, ini adalah prayer flag-nya. Tulisan Tibet. Guys want you can just go down. Ya, kita bakal turun ke bawah ya. Ya, kita coba mau turun ke bawah. Ya, rasanya pengen jajan gitu. Cuman aku nggak tahu dia jualan apa. Nggak ada di etalase gitu. Ya, kita coba turun. Ini ada 3 yak buat jadi kalau foto sama yaknya itu bayar lagi. Ini ada warning kayak kita nggak boleh nyentuh airnya karena itu salah satu danau suci ya. Jadi kita nggak boleh kayak pegang, nyentuh gitu. Terus kalau foto-foto di sini juga bayar tambahan. Jadi kita dari sini aja nikmatin view-nya. Harus pergi Artinya seumur hidup sekali harus pergi punya tempat. tempat ini. Ya. 一生要 Kampala Pass 去的地方 National Highway Number. Oke. Memang wajib pergi ya? Yes. Dia aja tulis. Iya, semoga kalian ada Go kesempatan ya. in your life. Must go in your life. Beautiful traveler tulis. Nggak ada bahasa Inggris sih, adanya bahasa Mandarin sama bahasa Tibet dong. Pengen beli sosis, cuman kayaknya nggak ada. 有肉肠吗？masuk aja yuk, lihat dari luar. Yuk. Satu berapa? 一个多少？一个8块， Ah, 要几个？ Ika. 一个。 Pakai
Pakai itu bisa nggak pakai Waze? Coba. Pakai. Di depan. Ah. Berapa tadi? 微信支付微信支付，支付没有，微信这个。 Oh, 微信 Oh, di sini. Ya kita bayar dulu ya. Bahkan di warung di atas gunung aja bisa. Berapa, Le? 8 dan lengkap tuh lihat persediaan menu. Iya. Bayar nih 8 nih. Tinggal scan dan kita Pusing. pusing. 微信收款8元。 Ah, langsung masuk notifnya ya. Xie. 哦， Ada kopi. Ini kayaknya pork deh. Mereka beli sosis. 8 kuai. Ini ada warung lumayan lengkap guys jualannya. Jadi kata guide-nya, tempat selanjutnya bakal sekitar 1,5 jam tempat makan. Aku udah makan duluan karena udah lumayan lapar. Nanti kita bakal stopnya agak lumayan dekat sama kota kita, namanya Ganse. Gyanse. Gitu. Ya kita ke toilet dulu ya, biar nggak kebelet di jalan. Public toilet di China mungkin jadi concern orang-orang yang pengen kesini. Ya, beberapa ada zong, beberapa ada yang enggak sih. Jadi tahan apa saja. Jadi kita masih halfway di hari ini. Nanti kita bakal masih ada 4 jam lagi. Kita mungkin nanti bakal stop di sini. Masih jauh banget. Kita baru halfway dari Lhasa terus turun ke sini. Jauh banget sih. Ini kita masuk satu tempat makan di tengah-tengah jalan. Jadi saya pesan mie, yak noodle, and iya. Dan aku juga pesan nasi goreng, kayak gitu. Masih keinget makan hotpot tadi malam. Cik. Wah, nasi goreng udah datang. Oke. Xie. Thank you. Gede banget sih porsinya. Enak sih, cuma gua butuh yang kuat. Si Leo makan ini. Oh, ini gede apa? Atau di sana ada cabai nggak tadi? Aku cari deh. Enak sih, cuman. Coba aja mah. Oh ya. Ini bawa ke sini. Ini bukan daging biasa, tapi Yak. iyak. Iyak. Apa nama bahasa Cinanya, Li? Mau nih. Mau niu. Nah, ada cabai. Biar lebih berasa hidupnya. Garpu nggak? Iya, Cik. Ini nggak? 那就，香菜哦，哎，香菜。山仔有，啊，跟我们两个条子，还有那里汤子，还有呢， Cabai. Dia nanya apa lagi setelah bolak-balik. Mana ya? Cabenya pedas tak? Nggak tahu, coba dulu ya. Minyaknya, Ambil itunya aja. ya. Cabenya wangi apa? Asin, asem. Dikit aja. Kasih garam dikit. Mie juga lembut. Sampai pucat tuh bibirnya.
bisa seruput. Lumayan dingin ternyata di sini. Ininya lebih banyak daripada dagingnya. Dagingnya cuma 5 potong. Tapi rata-rata makanan kayaknya yang gue bilang kemarin memang dikasih karbonya lebih banyak ya. Suasana kotanya peaceful banget sih. Ini kecamatan. Oh, Kecamatan. desa. Rest area transit doang gitu. Tapi rame loh, mobil aja rame. Dan beberapa tadi gue lihat ada electronic vehicle, mobil listrik. Keren banget ya. Hebat ya. Di internet dan lain-lain. Aku cuma nggak sabar mandi hari ini. Tapi jujur masih takut-takut sih. Iya, betul. Takut-takut makin cari kepala. Rambut udah bisa goreng minyak udah. Iya, goreng french fries. Lepek banget 3 hari belum mandi. Ini rekor guys. Aku segembel-gembelnya di Eropa 2 hari minimum. Tapi emang nggak boleh. Itu kesehatan. Oke, jadi kita udah habis makan. Ini tadi kita di kota Naranze tadi. Wih, bagus banget. Ada gunung es guys. Kotanya sepi. Kita cuma stop makan doang di sini. Tapi oke banget kok. Ada gunung es di sana, bagus banget. Setelah makan kita stop di salah satu viewpoint lagi. Ini kita ngelihat glacier. Glacier itu kayak es. Dan pegunungan di sini cantik banget. Tadi kelihatan dari jalanan. Sebenarnya tangga sih ke depan sana, cuman kayak terlalu jauh. Kita cuma punya waktu sedikit buat stop. Jadi kita sampai ke stupa ini aja buat ngelihat dari jarak dekat. Ini AA, jadi tourist attraction. Jadi biasanya kalau tempat wisata di Cina itu ada grade-nya. Kalau 5A, A-nya ada 5, itu berarti bagus banget. Fasilitasnya lengkap. Kalau ini A-nya cuma 2 gitu. Selamat datang di Karola Glacier, dimana glacier ini dulu 35 tahun lalu ini full, tapi karena global warming jadinya sekarang tersisa segini aja. Aku dengar ada orang main flute, damai banget. Di sini banyak flag prayer, doa-doa di mana di setiap benderanya tuh ada doa masing-masing dan ada stupa. Glaciernya bagus. Kita bisa ngelihat di balik dari stupanya. Kalian tau gak ketinggiannya berapa? Ini sekitar 5.500. Ini aku jalannya harus pelan-pelan banget karena oksigennya udah habis. Menipis banget.
Di sini tuh banyak orang yang nawarin jasa foto pakai kambing-kambing mereka, terus kayak jualan-jualan barang-barang gitu. Tapi kebanyakan mereka juga nawarnya kayak mepet-mepet gitu, kayak nawarin sampai eh, nawarin terus lah pokoknya gitu. Sekarang kita udah stop di Gyeongse. Sebenarnya kita tuh bakal nginep di sini, tapi karena kita mau ngejar ke Everest Base Camp nanti, jadi kita ganti plan, kita bakal ke Shigatse. Jadi daerah sini ini namanya kan Gyeongse. Gyeongse ini adalah kota terbesar keempat yang ada di Tibet. Dan ada beberapa kota di Tibet ini. Yang menariknya yang pertama itu Lhasa, ibu kotanya, kedua Shigatse. Nah, kita langsung ke Shigatse nanti. Jaraknya 90 km dari sini. Dan kalau misalnya tempat ini, Gyeongse ini nomor 4. Jadi dulu pernah di-occupied atau jadi koloni Inggris, tapi ya pengaruhnya nggak begitu terasa di sini. Dan kalau kalian lihat di depan ini ada satu benteng yang sangat-sangat mirip Potala ya, cuma kayak nggak terlalu segede Potala. Dan lagi ditutup untuk sekarang. Dan ini adalah Gyeongsecheong atau Gyeongse Fortress, di mana kalian lihat ini mirip banget sama Potala, kayak gedung-gedungnya. Dan ada unsur warna merah, warna kuning, warna putih. Ini kalian bisa dengar sendiri suasana kotanya tenang, nyaman. Suasana kota Gyeongse. Kayak kalian lihat mobil-mobil aja, mobil-mobil listrik di sini. Kebanyakan ya, tapi ada juga mobil-mobil biasa. Dan itu di toko-toko, di pasar-pasarnya. Ngeliat di sini orang-orang jual kayak toko-toko kelontongan. Ini tuh deket banget sama Butan, katanya cuma 200 km. Jadi kayak 4 jam udah nyampe ke Butan sebenarnya. Waktu itu aku sempet ke Butan ya. Kalian bisa nonton series Butan ya, cari di playlist. Guys, setelah perjalanan, kita tadi mampir-mampir di perjalanan di Karola Pass. 8 jam, 9 jam. Ini mukaku udah agak sembab. Baru bangun tidur. Sampai di Shigatse. Welcome to Shigatse. Jadi kita check-in di hotel dulu. Cesar Hotel. Gede juga ya hotelnya. Jadi lagi off season hotelnya, jadi kayak dia kayak apa ya, pegawainya juga kelihatan gak terlalu banyak. Terus habis itu kita udah dapat kamar di lantai 7. Terus breakfastnya jadi late besok. Kita belum makan malam sih.
Kita harus keluar sih buat jalan Iya. sama lihat kotanya. Jalan-jalan depan ini aja. Hah? Udah jam segini. Kita udah di kamar. Waduh, kotanya bagus banget. Ini Sigatse, kota kedua terbesar di sini, di Tibet. Welcome. Welcome. Wih, bagus. Gak boleh berendam. Iya, saya malam nggak boleh berendam ya. Wih, hotel bagus banget. Wih. Gelap guys. Buram. Lagi low season jadi nggak ada yang petugas bersihin kaca. Wih, bagus banget. Ya. Kita hidupin lampu dulu ya. Wih. Ini keren banget sih. Masa nggak boleh mandi? Itu nggak boleh mandi karena kita tuh kayak takut demam gitu. Jadi kayak nggak boleh. Trip Tibet kali ini tuh kita diorganize sama Tibet Tourism. Kalian bisa cek tibettourism.com atau kalian bisa cek berapa paket-paketnya. Itu banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi selama di Tibet ini. So, bener-bener nyaman banget ya. Paling ntar lagi kita bakal istirahat karena besok kita bakal ke Everest Base Camp main pagi. Jadi kita paling cari makan keluar dan bakal istirahat. Selamat malam, jadi kita udah istirahat tadi sebentar, sejam. Nasi Leo kurang feeling well. Dan kita mau makan dulu makanan kesukaan kita, yaitu nasi kaki babi. Waktu itu kita pulang dari Bulong, kita makan itu. Sekarang kita ketemu tempatnya di sini. Ini kota Sigatse. Kita cuma transit doang sih semalam di sini karena kita bakal ke Everest Base Camp besok. Dan itu tinggi banget ya, EBC ya. Yang di Tibet side gitu. Dan kita juga mesti bangun pagi. Jadi makanya jam 8 ini kita keluar makan dulu. Cari makan, nanti balik langsung istirahat gitu. Oke guys, kita makan malam dulu. Kaki babi, kesukaan kita. Kata Leo sih buka sampai jam 1 ya. Siapa yang mau beli ya? Kayaknya ada pelanggan khusus ya. Ini ada floris, kayak toko bunga. Makan di sini. Let's go. Jadi ada menu-menu lain kayak Saisan Shen. Ini kayak mie deh, mie kuah. Tuh. Terus menunya pakai bahasa Mandarin semua, jadi nggak tahu. Untungnya ada Leo yang bisa baca, jadi nggak perlu buka Google Translate lagi. Saya pengen nyari yang hangat-hangat sih ntar malam, kayak ngangetin badannya. Aku karena altitude mountain sickness juga agak pusing dikit, tapi kayak biasa. Tapi sih lo kasihan banget dia, lumayan berat. Oh iya, kalau untuk harga makanan di sini tuh memang agak lebih mahal. Kalau misalnya di Chongqing, di Chengdu kemarin tuh seporsi makanan kayak gini sama persis tuh bisa dapat di harga berapa ya? Kayak harga 13 yuan. Di sini tuh kayak double 13. Sini 24, 26 gitu. Jadi kayak 2 kali lipat karena memang daerahnya lumayan jauh gitu loh. Aku disuruh Leo bantu ngomong kalau airnya tuh udah habis. Sabar ya guys. 就那个牛肉米线米饭。 Saya ambil cabai-cabai dulu. Kayak sayur asin, cabai jangan. 中辣，微辣是吧？微辣。
老板，水没了，水。嗯。 Makanan Leo udah datang. Nasi, sawi, sayur asin, pork. 有清汤吗？清汤是吧？嗯，2碗ya. Makan guys. Ini ada tulangnya. Kita makan nasi pork leg. Sayur sawi sama ham choy, sayur asinnya. Let's go, mari kita makan. Dan kita minta kuah biar nggak terlalu serat gitu. Nah, kuahnya nih. Kuahnya kelihatan kayak kuah kaldu gitu. Kayak kuah ramen. Kuahnya kayak kuah ramen. Pekat gitu ya. Cobain ya. Enak kok. Kurang hangat aja. Kayak kuah mie-nya. Yang punya restorannya sibuk banget. Dia sendirian melayani banyak orang. Sacet banget. Ya, banyak yang ngerokok di sini. Di meja makan ngerokok semua. Guys, kita udah selesai makan dan kotanya polusinya lumayan sih. Bau asap gitu. Lumayan berasap. Dah gitu doang sih hari ketiga di Tibet. Thank you udah nonton hari ketiga. Nanti besok kita pagi banget bakal bangun mau ke jalannya lumayan jauh ya ke Everest Base Camp. 400-an kilometer dan katanya bakal lebih butuh effort lah besok. Tapi nggak banyak apa? Wish us luck. Tapi nggak banyak mampir katanya. Bye bye.